Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Adrian selaku koordinator praktikum PLD. Lalu saya di sini selaku pengajar untuk pertemuan pertama. Pertemuan pertama di sini yaitu tentang pengenalan software Quartus itu sendiri. Jadi ini software Quartus. Untuk yang penginstalan software Quartus, video sudah ada di Schoology. Jadi seperti ini uh, halaman awal dari software Quartus. Nah, kita membuat project baru, create new project di sini. Lalu kita next. Lalu yang pertama ada kolom pertama di sini yaitu directory atau tempat penyimpanan file project kita. Nah, di sini pencet titik 3 di sini. Lalu kita pilih folder sesuai keinginan kita. Semisal saya ingin di sini. Lalu kita buat folder. Kita tulis pertemuan pertama. Lalu kita pilih folder itu. Sudah berubah seperti yang tadi kita tentukan untuk direktorinya. Lalu di sini adalah nama dari project itu sendiri. Kita tulis pertemuan pertama. Lalu yang kolom bawah akan otomatis mengikuti, jangan kita ubah. Lalu next. Lalu di sini kita next. Lalu di sini kita melihat device family ini sesuai trainer yang kita pakai. Untuk saat ini kita memakai trainer Altera DE1 dengan family-nya yaitu Cyclone 2. Nah, lalu di sini kita ketik EP 2C2 0F 484 C7. Oke. Lalu di sini akan ada nama terakhir di sini. Nah, kenapa saya memilih ini? Oke, maaf. Kenapa saya pilih device-nya family saya pilih Cyclone 2 dan name filternya di sini kita memakai kode ini EP2C2 karena sesuai trainer kit yang akan kita pakai. Ini foto trainer kit yang akan kita pakai. Bisa kita lihat, ini adalah Cyclone 2. Dan untuk kodenya seperti yang tadi, EP2C2 0F484C7. Bila kalian menggunakan device yang berbeda atau kit yang berbeda, silahkan kalian masukkan sendiri family device-nya dan kode device-nya itu sendiri. Oke, sekarang kita kembali ke Quartus. Karena sudah kita pilih sesuai dengan kit, lalu klik next. Lalu di sini kita klik next. Nah, nanti akan ada kesimpulannya, ada yang uh, uh, pilihan yang kita pilih tadi, direktorinya, lalu untuk project name, family, Cyclone 2, lalu device-nya ini. Nah, lalu untuk yang lainnya kita abaikan. Lalu klik finish. Baik, kalau seperti ini kita berarti sudah membuat suatu project di sini di hierarki, lalu kita klik di file sini. Ini adalah filenya masih kosong. Jadi kita sudah membuat suatu folder project, tapi di dalam folder itu masih belum ada isinya.
Untuk yang pertama, kita membuat sebuah eh, rangkaian gerbang logika, yaitu kita menggunakan di praktikum ini kita menggunakan eh, dua buah cara dalam pembuatan program FPGA, yaitu yang pertama adalah block diagram, lalu yang kedua adalah WHDL script. Lalu kita yang akan mencoba yang block diagram terlebih dahulu. Klik file, new, atau bisa langsung di sini new-nya. Lalu kita karena yang pertama ingin membuat blok diagram, pilih blok diagram atau schematic file ini, lalu klik OK. Lalu akan muncul kanvas baru seperti ini. Untuk blok diagram, format filenya yaitu .bdf. Itu untuk format file blok diagram. Oke, yang pertama kita pasti membutuhkan input. Untuk input kita pilih di tool ini, kita klik bagian panahnya ini, kita klik, kita pilih input, lalu kita klik di sini, klik kiri, lalu otomatis akan pin input akan terletak di dalam kanvas. Nah, oke, saya membuat 3 input. Lalu untuk mengubah nama dari input ini, saya double klik di pin name sini. Saya double klik, lalu saya ubah input A. Lalu yang ini saya ubah input B. Lalu yang ini saya ubah namanya menjadi C. Berarti di sini kita memiliki 3 buah input A, B, dan C. Untuk rangkaiannya akan kita buat seperti rangkaian contoh yang sudah saya buat seperti ini. Ini adalah rangkaian contohnya. Di sini saya memakai 3 buah gerbang N. Untuk mendapatkan gerbang N ini yaitu dengan cara klik kanan, insert, lalu klik simbol. Lalu kita sini tulis N. Pas saat kita tulis N masih belum ada apa, belum ada perubahan. Nah, tapi kita lihat di sini. Di sini namanya adalah N2. N2 yang dimaksud ini adalah N berkaki input 2. Saya tulis N2, lalu akan otomatis keluar. Di sini ada listnya, ada N untuk kaki input 2, ada N untuk kaki input 3, dan seterusnya. Saya pilih N. Saya kasih 3 gerbang logika N seperti pada rangkaian yang sudah jadi. Ini kalian bisa input lagi seperti tadi, klik kanan insert, atau enggak kalian copy paste. Copy langsung paste. Paste. Oke. Terus lalu di sini ada gerbang OR 1 di sini, OR 3. Seperti tadi, insert simbol, lalu kita klik sesuai namanya, OR 3. Lalu akan otomatis muncul, kita klik OK, lalu kita taruh. Lalu untuk menyambungkannya, kita geser kursor di pojok garis output ini, nanti akan berubah. Lalu kita tekan, kita tahan, tekan dan tahan, lalu kita geser kursornya, lalu sambungkan ke
gerbang logika selanjutnya yang kita inginkan. Oke, di sini kita drag, di sini juga kita geser. Oke, lalu untuk selanjutnya saya akan menyamakan untuk A di sini dan di sini. Terus untuk input B, nah tadi pas saat saya drag lalu saya lepas sebelum dia mencapai tujuan, dia ada tanda silang seperti ini. Maksud dari tanda silang ini yaitu jalur ini tidak tersambung ke mana-mana. Jadi ini harus kita sambungkan ke sini. Kalau ada titik berarti dia ada sebuah percabangan di sini. Begitu juga di sini. Oke. Bila tidak ada titik berarti garisnya itu tidak terhubung seperti ini. Jadi garis yang ini tidak akan terhubung dengan garis ini. Oke, saya cross check dulu. Oke. Lalu kita sudah memiliki 3 buah input, lalu memiliki 3 buah gerbang logika, lalu memiliki 1 gerbang OR. Maaf, tadi 3 gerbang logika AND dan 1 gerbang logika OR. Lalu kita yang kurang adalah gerbang logika output, yaitu di sini seperti yang tadi saat kita ingin meletakkan input, di sini kita meletakkan output, tinggal geser saja, langsung klik. Lalu untuk menghilangkannya kalian pencet keyboard escape, ESC. Lalu untuk rename namanya yaitu double klik, lalu kita ganti namanya menjadi Y. Lalu kita sambungkan. Nah, jadilah suatu rangkaian seperti ini untuk percobaan pertama. Lalu untuk kita melihat hasilnya bagaimana, yaitu kita mencoba di simulasi, yaitu start compilation. Di sini kita klik. Nah, karena kita belum menyimpan file PDF ini, blok 1 PDF ini belum kita simpan. Tandanya itu yaitu ada bintang di sini. Kalau ada bintang di sini berarti file ini belum tersimpan, atau saat kita mengubah filenya ini juga belum kita simpan. Nah, yes, kalian jangan ubah filenya ini di mana-mana. Jadi kalian harus jadikan dalam satu folder project tadi. Kan ini kan folder pertemuan 1 ini harus dalam satu folder, di dalam folder itu. Ini namanya sama, pertemuan 1 PDF. Saya save. Nah, otomatis dia akan melanjutkan mengcompile. Untuk lama waktu mengcompile itu tergantung komputer dan PC kalian. Jadi kadang ada yang lama dan kadang juga ada yang cepat. Oke, ini termasuk cepat. Oke, karena kita sudah compile, kita lihat gelombangnya. Untuk melihat gelombang, yaitu pertama kita buka new, file new atau new di sini. Lalu kita lihat University Program VWF. Oke, kita klik. Nah, di sini kita membuka jendela simulasi gelombang. Oke, di sini kita double klik
di area putih di sini kita double klik, maka akan keluar jendela baru. Kita buka Node Finder. Node Finder. Nah, masih kosong ya semuanya. Masih kosong. Kalau awal itu dia masih kosong, kita klik list di sini. Nah, dia akan otomatis mencari input dan output yang sudah kita taruh tadi di kanvas itu. Lalu kita kalau mau ingin memindah satu-satu, kita pencet ini, itu akan satu-satu. Kalau ini menghapus. Lalu kalau ingin memindah semua sekaligus, pencet yang panah kanan dua ini, dia akan sekaligus semuanya menuju ke kanan. Kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, lalu akan keluar seperti ini. Jadi ini input A, B, C, dan ini output Y. Tanda silang seperti pagar ini menandakan bahwa simulasi ini belum berjalan. Jadi dia masih silang-silang semua. Oke. Sekarang ada 3 kali percobaan, yaitu 001, 010, dan 101. Untuk percobaannya kita akan membuat sebuah gelombang kotak di sini. Kita pencet dulu, pilih dulu yang input A, lalu kita pencet yang C di sini. Ya, artinya counter. Kita juga bisa merubah nilainya, yaitu di sini 1, dia akan berubah 1 terus, dan 0. Kita juga bisa merubah nilainya dari 0 terus atau 1 terus. Lalu untuk C di sini kita akan membuat sebuah gelombang kotak. Startnya dia dari 0, lalu dia akan berubah kondisi setiap 10 nanosecond. Bisa kita lihat, jadi setiap 10 nanosecond dia akan berubah kondisi. Lalu B kita counter, kita coba ubah setiap 20 detik. Lalu untuk yang C kita ubah selama 40 detik. Oke. Ya, setiap 10 detik dia berubah, ini setiap 20 detik dia berubah, ini setiap 40 detik dia berubah. Lalu kita klik simulation dulu, kita klik option, kita pilih yang Quartus 2 simulator karena kita tidak punya model simulator. Kita pilih yang Quartus 2 simulator, kita klik OK. Kita klik OK saja. Lalu kita pencet run functional simulation yang di sini. Yang di sini ya, yang warnanya biru. Kita klik. Nah, ini dia membuat file baru, yaitu file gelombang waveform simulation. Itu formatnya .vwf. Jadi ingat tadi kalau kita membuat blok diagram, dia namanya BDF formatnya. Kalau ini kita ingin melihat gelombang, dia data-datanya gelombang itu akan di-save ke dalam file WWF. Ingat, harus dalam satu folder. Pertemuan pertama, waveform, save. Oke, dia akan tertampil. Jadi bisa dilihat di saat input A, B, C 0, output akan 0. Coba kita lihat. Oke, di saat input A, B, C 0, di sini saat A 0, di sini B 0, maka N perkalian saat dua-duanya 0, maka outputnya di sini 0. Jadi untuk garis ini 0. Lalu untuk N yang kedua B sama C karena itu 0 semua, garis ini adalah 0.
Lalu saat N yang ketiga itu A sama C, karena A sama C ini 0 semua, maka garis ini akan 0. Karena OR itu pertambahan, matematisnya jadi 0 tambah 0, outputnya akan 0. Sesuai dengan di sini. Oke, semisal di sini ada yang selanjutnya yaitu A-nya dia 1. Saat A-nya di sini 1, untuk N yang pertama A-nya 1, lalu B di sini 0. B di sini 0. Berarti garis yang di sini outputnya adalah 0. Karena yang A 1 tapi yang B di sini 0. Berarti outputnya di sini 0. Begitu juga yang N kedua, karena itu B sama C dia 0 semua. Berarti yang garis tengah 0. Lalu yang terakhir A sama C, A-nya 1 tapi C-nya masih tetap 0. Jadi di sini outputnya masih tetap 0. Coba kita lihat yang outputnya 1, yaitu kita lihat A dan B dia menyala. A dan B dia 1. Berarti N yang pertama ini dia akan mengoutputkan 1. Nah, karena ini OR, bila ada salah satu input saja yang bernilai 1, berarti pasti outputnya akan bernilai 1. Oke, jadi gelombang akan sama seperti simulasi yang di sini, yang kita simulasikan. Oke, itu untuk percobaan pertama. Lalu untuk percobaan nanti, untuk percobaan keduanya akan saya share di psikologi dalam bentuk gambar. Jadi kalian harus membuat percobaan kedua PDF ini sesuai gambar yang telah saya share. Oke. Lalu kita melihat percobaan pertama, tetapi kita menggunakan script. Oke. Dan jadi dari blok diagram ini kita ubah menjadi script. Kita buat file. Ini saya tutup dulu. Kita fokus untuk pembuatan script. Kita buka file, new. Kita untuk script pilih ini, VHDL file. Nah, lalu akan muncul editor teks seperti ini, canvas. Nah, lalu saya hanya mengepas untuk percobaan pertama, copy, paste. Oke, jadi untuk ini library IEEE itu adalah library untuk script function yang ada yang akan kita gunakan saat ini. Lalu khususnya untuk stdlogic 1164. Lalu entity-nya yaitu percobaan pertama. Lalu port, karena seperti PDF kita menggunakan A, B, C, maka untuk port kita akan gunakan A, B, C. Lalu Y-nya di sini adalah outputnya stdlogic. stdlogic itu maksudnya untuk setiap variabel ini dia hanya bernilai 0 dan 1. Jadi juga sama outputnya, format bilangannya dia stdlogic, berarti Y ini hanya bisa mengeluarkan nilai 0 dan nilai 1. Lalu kita selesaikan untuk pengawalan ini. Lalu kita apa namanya? Ini pendeklarasian ya, maaf. Ini pendeklarasian. Lalu kita untuk entity-nya kita samakan dengan ya ini percobaan pertama ya. Oke. Maaf, ini untuk percobaan pertama tidak apa-apa. Nggak usah sama dengan project, nama projectnya. Oke, untuk arsitektur A
isi programnya. Jadi ini pendeklarasian awal, ini isi programnya. Nah, lalu kita lihat di sini Y output itu tuh sama dengan ya, sama aja sama dengan itu kayak hasil Y itu nilainya Y itu dari pengolahan A N B, A dikali B ya kan, A N B. Kita geser sebentar, kita lihat percobaan yang ini. Oke, A N B, A N B, A dan B di sini, A N B, or di sini karena ini or yang di luar ini, or lalu A N C, A N C, A dan C. Jadi di sini A dan C, lalu kita or lagi, or-nya 3 kali, B dan C, lalu selesai. Nah, ini berarti kita run. Karena ini sudah sesuai dengan PDF, lalu kita run. Yes, kita VADL1. Berhasil. Oke. Nah, kita set top entity level entity. Maksudnya tadi yang saat aku run itu dia masih mengcompile yang BDF tadi. Karena kita ingin mengcompile yang VHDL ini, yang VHD. Jadi untuk yang script itu formatnya .vhd, kita harus klik kanan, set top entity level. Jadi saat kita play, nah, terdapat kesalahan. Tadi berhasil karena tadi mengcompile yang BDF. Yang BDF tadi tidak ada permasalahan karena sudah kita buktikan dengan gelombang juga. Jadi kita run bisa, kita coba gelombang bisa. Tetapi di sini kita mengalami permasalahan di bagian VHDL. Dan di sini kita bisa lihat flow message-nya. Nah, uh, kita bisa tahu permasalahannya di mana. Jadi di sini kita lihat design entity VHDL is undefined. Maksudnya entity kita kan karena kita men-save filenya itu namanya VHDL1, berarti entity-nya juga harus VHDL1 juga. Nah, tapi di sini entity-nya karena saya kopas yang dari template saya yaitu percobaan 1, berarti saya salah. Berarti ini harus entity ini harus disamakan dengan nama file VHDL1. Kalau ini berubah, berarti di sini juga berubah, di sini juga berubah. Kita coba run lagi. Kalau sudah dimodified, kalau dia modifiednya benar, kita save aja. Oke, tanpa masalah. Oke, kita silang. Nah, berarti kan kita ini mengcompile file yang VHDL. Jadi ada dua ya. Jadi semisal kayak kita memakai Arduino dan Proteus secara bersamaan. Jadi bayangkan yang VHDL ini Arduino. Jadi kita compile, berarti kan kalau pas kita compile, kita kan hanya mengcompile scriptnya ini. Yang di Proteus, Proteus kan skematik atau blok diagram kan. Berarti pas saat kita mengcompile Arduino, berarti hanya Arduino saja yang dikompile, yang diproses scriptnya.
Tapi yang Proteus kan tidak diproses. Nah, lalu untuk yang Proteus, saat kita menjalankan Proteus berarti hanya yang dijalankan hanya Proteus saja. Nah, ini juga sama. Ini VHDL karena kita sudah di set top entity-nya, berarti kita hanya fokus ke VHDL ini. Nah, berubah kan jadi VHDL. Saat top entity-nya kita rubah jadi pertemuan satu BTF yang blok diagram tadi, nanti dia berubah entity-nya. Berarti ini fokus ke BDF kalau kita run, kalau kita compile. Jadi hati-hati dalam mengcompile, kita pilih dulu yang kita compile itu yang mana, yang BDF atau yang VHDL. Oke, kita set dulu top, kita compile walaupun tadi udah, kita compile lagi. Oke, jadi kita lihat entity-nya kita VHDL, kita buat new wave lagi, university. Nah, karena tadi kita melihat gelombangnya itu gelombang hasil dari apa namanya? Hasil dari blok diagram itu, bukan gelombang dari script VHDL. Seperti biasa, di double klik, lalu node finder, lalu kita list, klik kanan, oke, oke. Dan ini kita C10, ini kita C, ini 20, sama seperti sebelumnya, ini 40. Oke, lalu kita cek sekali lagi optionnya, kita harus di Quartus. Oke, terus kita play. Karena tadi waveform sudah ada, jadi kita otomatis menambah ke waveform 1, kita klik yes. Save. Oke, jadi gelombangnya kalau kalian ingat sama ya, jadi pas ini 0 semua, 0, dia satunya hanya apa pas A, A B-nya satu semua, jadi dia satu. Polanya udah sama, jadi sudah benar script tadi. Nah, jadi seperti itu. Lalu oke, kita hapus. Nah, lalu itu adalah untuk percobaan pertama. Lalu ada untuk percobaan kedua. Jadi untuk percobaan pertama dia ada dua, BDF dan VWF-nya. Lalu kita buat untuk percobaan kedua. Kita mulai dari BDF lagi. Karena saya sudah ada template, saya tinggal kopas. File percobaan 2. Saya copy. Terus saya paste. Untuk kalian nanti tetap apa namanya, tetap sendiri ya untuk membuat dari awal. Seperti tadi, untuk input kita ambil dari sini input. Untuk uh, gerbang logikanya sesuai nama yang di sini. Kalau di sini not, ya berarti kita tulis not, dia akan otomatis keluar. Kalau di sini tulisannya N3, ya kalian tulis N3. Oke. Lalu kita compile, kita save. Oke, kita jadikan ini percobaan kedua. Nah, ini sepertinya sudah selesai, tapi kita lihat lagi hierarkinya ternyata masih VHDL1. Berarti kita tadi compile-nya itu masih yang VHDL, bukan yang blok diagram ini. Kita masih mengcompile yang ini.
Nah, kita harus mengcompile yang ini, makanya kita kembali lagi ke file. Kita buka percobaan 2 ini, klik kanan, set as top level entity, lalu kita compile. Ya, sepertinya nggak ada masalah. Oke, sudah sukses. Kita lihat di hierarki, udah percobaan 2. Lalu, seperti biasa, kita coba lagi melihat gelombangnya. University Program WWF, double klik, Node Finder, list, kanan-kanan, oke, oke. Seperti biasa, kita counter, kita pakai format ini 10, tengah 20, bawah 40. Oke, lalu kita simulation option, pasti di sini kita ubah ke quartus. Oke, oke, kita play. Ada waveform 2, yes. Karena ini percobaan 1 ya tadi, gelombang percobaan 1 kita namai aja percobaan 2 BDF. Oke, sekarang kita uji kebenaran dari gelombang ini. Harusnya benar, tapi kita uji pakai pemikiran kita sendiri biar lebih benar. Oke, saat D-nya dia 0, di sini D 0 ya. Nah, berarti karena dia kena not, berarti di sini 1. Lalu saat E-nya 0, karena kena not, dia jadi 1 di sini. Nah, karena OR, karena dia salah satunya udah 1, dia mesti outputnya 1. Nah, berarti sama juga, intinya kalau D dan E di sini dia nilainya 0, pasti outputnya 1. Tapi kita lihat di sini D dan E nilainya 1 semua. Berarti di sini 0, 0. Nah, kita tinggal lihat yang bagian gerbang logika ke bawah ini, paling bawah. Nah, D dan E dia 1, 1. Nah, tapi kita lihat F-nya. Di sini F-nya adalah 0. Berarti 1, 1 dikali 0, hasilnya pasti 0. Nah, karena ini 0 semua, berarti outputnya jadi 0. Oke, jadi pemikiran kita sesuai dengan gelombang di sini. Jadi ini benar. Oke, ini kita jadi dia akan bernilai 1 jika kondisinya 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, bisa kita ubah dari ini menjadi sebuah script. Kita buat new VHDL. Karena udah ada template, saya kopas. Copy, paste. Oke, jadi untuk percobaan 2 ini, seperti biasa saya akan samakan dengan VHDL2 atau VHDL2 menyamai percobaan 2. Sama saja, boleh-boleh saja. Saya ingin menyamakan aja VHDL2. VHDL2, VHDL2. Oke, jadi di sini gelombang yang BDF tadi. Oke, ini ya, seperti biasa ini ada entity pendeklarasiannya. Jadi dia ada port. Nah, A di sini kita sebagai input ya.
Nah, perbedaan di sini, maaf tadi ada jeda. Di sini kita D, E, dan F. D, E, dan F. Variabelnya beda semua. Variabel D, E, dan F. Nah, di sini di script ini dia hanya memakai variabel A. Tetapi bedanya sama yang VHDL tadi, di sini ada std logic vector. Nah, std logic vector di sini format bilangannya yaitu dalam satu variabel, karena ini 2 down to 0, berarti uh, variabel A ini dia memiliki 3 bit. Jadi dia variabel A ini uh, nilainya yaitu 3 bit. Nah, 3 bit itu yaitu 2 pangkat 3 jadi 8. Dia dari 0 sampai 8 kemungkinan. Nah, nilainya 3 bit karena 2 down to 0. Jadi kan kalau bit kan berarti kan 0, 1, 2. Jadi dia ada 3. 0, 1, 2. Nah, bedanya sama std logic, kalau std logic dia hanya 1 bit. 0 dan 1. Kalau logic vector kita bisa ubah. Misal 3 down to 0. Berarti di sini ada 4 bit. Dari 0, 1, 2, 3. Dia ada 4 bit. Berarti 2 pangkat 4 dia ada 16 kemungkinan. Nah, karena kita pengen 3 bit sesuai ini, sesuai input di sini kan ada 3. Ada 3 variabel, ada 3 per variabel 1 bit. Berarti dalam satu rangkaian ini ada 3 bit inputnya. Nah, berarti bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi yang banyak ini A, B, C bisa kita sederhanakan menjadi A ini. Kelihatannya malah ini lebih panjang ya. Tapi coba ini variabelnya nyampe 16 bit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, saya bingung. F-nya 16 itu huruf apa? Nah, mending pakai ini. A kalau 16 ya berarti 15 down to 0. Ada 16 bit. 2 pangkat 16 ada banyak kemungkinannya. Oke, lalu arsiteknya jadi ini sama. Ini kita terserah mau A, B, C. Ini seperti nama ya. Bisa ganti percobaan 1, percobaan 2. Oke, lalu begin with A dengan input A. Nah, kita membuat Y. Y itu eh, hasil dari Y itu adalah proses dari ini. Y-nya bakal bakal bernilai 1 kalau input A-nya 001. Nah, kita samakan ya. Kan tadi kan ini X-nya ya. Ya, ini Y nggak apa-apa, sama aja. Intinya output. Outputnya itu bakal bernilai 1 kalau DEF atau ininya inputnya dia 0 semua. Berarti ini dia bakal bernilai 1 kalau ini 0 semua. Ada lagi, dia akan bernilai 1 kalau yang pertama itu 100 D, E, F. Berarti yang dari F itu yang paling apa namanya? Yang paling kiri, jadi 001. 001. Lalu selanjutnya 010. 010. Nah, dia bakal bernilai 0 kalau selain ketiga ini, ya kan? Kalau selain ketiga ini, dia akan bernilai 0. Oke? Eh, saya compile, saya save dulu ya. Kalau mau nggak compile 2 kali, semisal compilenya sangat lama, kita save dulu.
VHDL2, kita save. Lalu kita cek di file di sini. Nah, VHDL2 akan keluar. Klik kanan, set top entity, sudah ya. Lalu baru kita compile. Kita lihat, ternyata aman. Oke, berarti VHDL2 sudah tercompile. Lalu kita lihat gelombangnya. Seperti biasa pakai VWF. Double klik, node finder, lalu kita list. Nah, gini kalau std logic vector. Jadi membedakan variabelnya pakai kurung seperti ini. Jadi dia seperti array 0, 1, 2. Jadi ini berbeda. A, A0, A1, A2. Oke. Jadi kita counter seperti ini. Lalu kita play. Waveform 2 harus kita save dulu. Percobaan 2 VHDL. VHDL. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ini ya ini ya. Nah, berarti kan kalau dia 000 semua berarti 100 berarti dia di sini 1 juga. Kalau 010 berarti dia 1. Kalau selain itu dia bakal 0 semua. Nah, berarti di sini perbedaannya adalah bisa kita lihat di sini kalau ini 001 di sini berarti dia masih 1. Sedangkan di sini 001 dia masih nilainya 0 karena scriptnya beda. Berarti kita ada kesalahan dalam script. Nah, berarti scriptnya ini kita ubah scriptnya menjadi dia bakal 0 kalau inputnya kita sesuaikan di sini. Dia dia akan bernilai 0 hanya saat tertentu, yaitu saat D-nya nilainya 1, E-nya nilainya 1, F-nya nilainya 0. Berarti 110. 110. Dia akan bernilai 1 ketika selain ini. Selain inputnya ini, dia akan bernilai 1. Kita compile lagi. Ntar kita close lagi. Berarti ini salah ya, mohon maaf. Kita compile. Yes. Lalu kita buka yang di sini, yang di simulasi. Oh, di sini. Kita buka yang gelombang tadi, VHDL, percobaan 2 VHDL. Nah, kita hapus dulu node finder. Maaf, kita delete dulu semuanya. Yes. Kita masukkan lagi list. Oke. Lalu baru kita counter. Lalu kita run.
maaf cancel. Kita cek dulu optionnya. Udah Quartus 2, lalu kita run. Oke. Nah, kalau seperti ini kita menemui hasil yang sama seperti gelombang BTF tadi. Mana ya? Oh, udah saya close. Tapi ini sama. Oke. Jadi pas saat dia DE-nya dia 1, F-nya dia 0, dia bakal bernilai 0. Selain itu dia bernilai 1. Nanti bisa kalian cek sendiri lagi, kalian pastikan BTF dan VWF-nya itu sama. Oke, uh, jadi ada dua percobaan. Dalam satu percobaan ada dua jenis cara yang kita pakai dalam pembuatan FPGA, yaitu menggunakan VHDL dan menggunakan BTF. Untuk pertemuan besok Jumat, kita memakai uh, trainer Altera ini. Jadi nanti kita buat agar input dan outputnya seperti gelombang. Oke, cukup sekian. Untuk format laporan nanti akan saya share sehabis pertemuan meeting, dan di meeting nanti akan ada absensi, jadi jangan lupa untuk menghadiri sesi meeting sesuai jadwal yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Bila saya ada salah, memang ada salah, ya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.